Nama Abdullah bin Zaid al-Jarmi bukanlah merupakan sebuah nama yang asing, terutama bagi mereka para pengamat isnad hadis. Karena Abdullah bin Zaid al-Jarmi ini satu di antara 7 sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih, terutama dari Anas bin Malik. Beliau lebih dikenal dengan Abu Kilabah. Nah, ada satu cuplikan kecil yang semoga bisa menjadi iktibar bagi kita. Ada ulama bernama Abu Ibrahim. Satu hari beliau jalan-jalan di hamparan padang pasir kota Basrah. Ketika beliau jalan-jalan, tiba-tiba beliau tidak tahu arah dan tersesat. Tapi beliau terus berjalan. Tiba-tiba beliau menemukan ada sebuah rumah tua. Ada sebuah rumah tua, dia berpikir, saya lelah, saya ingin istirahat. Maka Abu Ibrahim kemudian menuju rumah tua itu. Sampai kemudian masuk ke dalam rumah tua itu, Abu Ibrahim ini kaget. Di dalam rumah tua itu ada laki-laki, sudah tua renta, dalam kondisi badan yang tidak sempurna. Kedua tangannya cacat, kedua tangannya buntung, bahkan kakinya pun dua-duanya buntung. Matanya buta. Tetapi ini laki-laki ini begitu khusyuknya, sedang duduk di atas tanah dengan kain-kain yang kumal. Sambil mengucapkan di komat kamit si mulut laki-laki ini, mengucapkan kalimat yang diulang-ulang, yaitu alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdhila. Jadi kalimat itu diulang-ulang berkali-kali, komat kamit. Ini Abu Ibrahim heran, ini siapa ya orang, tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta, tetapi kok dia mengucapkan kalimat yang Masya Allah, kalimat pertanda syukur seorang hamba kepada Allah. Maha suci Allah yang telah memberiku kelebihan banyak dibanding makhluk-makhluk yang lain. Apa ini? Padahal dia secara fisik tangan kedua-duanya buntung, kaki buntung, mata buta. Tapi dia mengucapkan kalimat seolah-olah dia orang yang paling sempurna. Maha suci Allah yang telah memberikan aku kelebihan banyak dibanding makhluk-makhluk yang kelebihan apa ini? Penasaran laki-laki, dia melihat di semua sudut rumah itu, kalau-kalau ada keluarganya. Tapi dilihatnya lama lah. Ini sepertinya laki-laki ini sebatang kara ini. Tidak ada keluarga satupun di rumahnya. Nah, kemudian penasaran dia mencoba untuk menyapa. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Anda siapa? Kok mampir ke rumah saya dengan tiba-tiba? Anda siapa? Saya Abu Ibrahim, kek. Abu Ibrahim, ya. Ada apa ke sini? Saya kebetulan tuh musafir, kek. Saya tersesat dan saya mampir ke rumah ini. Sangka saya ini rumah kosong, tetapi ada kakek di dalamnya. Oh begitu. Kakek sendiri di sini? Ya, saya sendiri. Kemana keluarganya? Kemana anak-anaknya? Saya sudah nggak punya keluarga. Sudah nggak punya keluarga? Iya. Anak semua sudah meninggal dunia. Keluarga sudah habis, sudah meninggal dunia. Oh begitu. Jadi kakek sebatang kara? Saya sebatang kara. Kakek, boleh saya bertanya? Kalau Tuhan bertanya, saya juga mengajukan satu permintaan. Kalau Tuhan mengabulkan permintaanku, aku akan jawab pertanyaanmu. Ya, jawab dulu pertanyaanku, baru aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Baik, kamu mau tanya apa? Kata sang kakek ini, Abu Kilabah ini ya. Begini, kek. Kalau nggak salah dengar,
tadi kakek mengucapkan kalimat yang berulang-ulang kali ya, diulang terus, yang intinya kakek bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku banyak kelebihan dibanding yang lain. Sementara aku tahu kakek ini kedua tangannya nggak ada, kakinya keduanya nggak ada, kakek matanya buta. Tapi kakek menganggap bahwa kakek punya banyak kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain, dari orang yang lain. Kelebihan apa? Saya ingin tahu. Abu Kilabah menjawab ya. Nah, anak muda, dulu saya itu kakinya lengkap, tangannya lengkap. Lalu kemana? Kemudian tangannya kok hancur begini, kakinya nggak ada. Iya. Saya dulu ada seorang raja yang ingin mengangkatku menjadi sebuah qadhi, ya, seorang qadhi, seorang hakim. Tapi aku tolak. Kemudian aku diusir oleh sang raja ini. Di tengah jalan aku mendapatkan musibah. Aku mendapat musibah, tiba-tiba aku dihantam batu yang menggelinding ke arah tubuhku sampai tanganku menjadi patah dan buntung. Sampailah aku di tempat ini. Aku seorang diri. Akhirnya aku pun dikucilkan banyak orang. Ketika melihat aku fisiknya seperti ini, apalagi keluarga aku sudah meninggal semua, aku dikucilkan, bahkan dibuang orang ke tempat ini. Oh begitu. Lalu, kenapa engkau mengucapkan kalimat Maha Suci Engkau ya Allah, yang memberikan aku keutamaan, kelebihan banyak dibanding yang lain? Tanganmu buntung, matamu buta. Betul. Mataku memang buta, tapi telingaku masih berjalan normal. Aku masih punya telinga kok. Dengan telinga ini aku bisa mendengar azan. Kau tahu berapa banyak orang yang memiliki telinga lengkap, kuping yang sehat, tapi nggak mampu mendengar suara azan? Tahu kan? Ya betul ke. Tapi aku bersyukur kedua telingaku masih bisa mendengar suara azan. Oh begitu. Alhamdulillah aku diberikan pikiran, otak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pikiranku bisa aku pakai untuk bertafakur. Bertafakur, merenungi ciptaan Allah. Berapa banyak kau tahu orang yang sudah gak punya pikiran, orang gila misalkan. Coba orang gila, bisa nggak dia bertafakur? Abu Ibrahim menjawab, ya tidak bisa. Tidak bisa kan, tapi aku bisa. Otakku normal, pikiranku pun normal. Aku bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aku bersyukur kepada Allah. Aku pun bersyukur diberikan kedua bibir ini bisa berzikir. Berapa banyak orang yang bisu, nggak bisa bicara, nggak bisa berzikir. Tapi aku, alhamdulillah diberikan mulut dengan sehat, bisa berzikir. Itu aku syukuri, sehingga aku memandang banyak kok orang yang nggak bisa bicara, tapi aku alhamdulillah bersyukur kepada Allah masih bisa bicara. Oh begitu. Iya. Sehingga aku bersyukur kepada Allah sebesar-besarnya syukur. Oh begitu. Kagum ini Abu Ibrahim, Masya Allah, ini orang begitu mantap imannya itu. Dalam kondisi badan yang buntung, badan yang cacat, dia serba kekurangan, tidak ada yang mendampingi hidupnya. Hidupnya terpencil, dikucilkan banyak orang, tapi dia bersyukur luar biasa. Ini yang kata Bu, saya nggak bisa seperti beliau. Katanya, oh karena itu tinggal saya ada satu permintaan buat kamu. Apa kek? Aku punya seorang anak
Punya seorang anak? Iya, 14 tahun umurnya. Kemana, Kek? Nah, itu dia. Tiap hari anak itu mendampingi saya di sini. Dia yang memberikan aku makan, memberikan aku minum, menjagaku di sini. 14 tahun. Lalu kemana, Kek? Anak itu? Itu masalahnya. Dari sejak tadi pagi, aku menyuruh dia untuk mencari makanan. Sampai sejak sore seperti ini, kok dia belum kembali ya? Aku minta tolong kepada kamu, tolong carikan anak itu. Dia anakku satu-satunya yang menghidupku di sini. Kalau memang dia masih ada, ya alhamdulillah, semoganya bisa memberikan makanan hari ini. Kalau kemudian Allah ambil dia, ya aku harus rela dan mengikhlaskannya. Tapi aku ingin tahu dia tuh ada atau tidak, hidup atau mati. Baik, kata Ibrahim, saya permisi, saya akan mencari anak tuan. Pergilah ini Abu Ibrahim dari rumah Abu Kilabah ini. Sampai di tengah perkotaan, dia mencari ya. Tetapi kemudian tidak menemukannya. Akhirnya ada orang yang menunjukkan, Tuan mencari siapa? Aku sedang mencari anak kecil usia 14 tahun yang merupakan anak dari Abu Kilabah. Oh, saya tahu Tuan. Tadi sedang ada di balik bukit itu, sedang mencari makanan. Di balik bukit itu, betul. Coba Anda cek di sana, mungkin dia masih mencari makanan untuk bapaknya. Akhirnya Abu Ibrahim berjalan menuju sang bukit tadi. Sampai di kejauhan dia melihat di atas bukit itu banyak burung-burung gagak yang sedang terbang berkeliling, ya, berputar-putar di atas bukit itu. Biasanya gagak itu kalau sudah berputar-putar mengelilingi satu tempat, biasanya dibawanya karena ada bangkai. Itu gagak kenapa itu? Ada bangkai apa itu? Jangan-jangan anak dari Abu Kilabah ini, anak yang dicari ini sedang membungkusi bangkai barangkali ya, untuk dibawa pulang untuk bapaknya. Nah, semakin lama semakin mendekat, Abu Ibrahim ini kaget luar biasa. Ternyata itu burung gagak yang berputar berkeliling di atas bukit, karena di bawahnya ada bangkai anak yang dia cari 14 tahun, merupakan putra dari Abu Kilabah ini. Ternyata sudah menjadi bangkai di situ. Dan menjadi bangkai, rupanya dia diterkam oleh seekor serigala barangkali ya, binatang buas. Jadi badannya nggak utuh, ada sebagian badan yang dimakan oleh sang binatang buas ini. Nah, separuh badan disisakan, kemudian dimakan beramai-ramai oleh burung gagak. Gagak ini, Abu Ibrahim ini kaget luar biasa dan bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini anak yang sangat malang nasibnya. Dia diperintahkan bapaknya untuk mencari makan, dan sampai saat ini bapaknya nungguin makanannya, tapi dia sudah dimakan oleh binatang buas, dan sisa tubuhnya dimakan oleh burung gagak ini. Aduh, bagaimana nih aku melaporkannya ya? Aku nggak tega kalau kemudian aku menceritakan bahwa anak dari Abu Kilabah sudah meninggal dunia dimakan binatang buas lagi itu. Tapi dia bagaimanapun sudah menjadi sebuah amanah. Saya harus pulang kembali ke rumah Abu Kilabah. Dia mungkin menunggu kabarku ya, berita dariku tentang anaknya. Kalau aku ini tinggalkan, kasihan dia, mungkin sampai larut malam, sampai besok dia menunggu aku. Dan aku sangat berdosa. Apapun yang terjadi, aku harus kembali ke rumah Abu Kilabah menyampaikan berita ini. Nah, akhirnya Abu Ibrahim ini pulang menuju gubuk kediaman Abu Kilabah.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Abu Kilabah langsung, mana anakku? Mana bocah itu? Aku udah lama menunggu makanan darinya. Kemudian bingunglah ini Abu Ibrahim, saya harus bagaimana ngomongnya ya? Saya nggak tega kalau harus memberitakan kepada dia bahwa anaknya telah mati dimakan binatang buas. Dia kemudian berpikir, nah, aku punya ide. Akan aku bawa nih kisah Nabi Ayub di depan Abu Kilabah. Wahai tuanku, kemana anakku? Begini, aku mau bertanya dulu ya. Kau kenal Nabi Ayub? Gua kenal. Dia hamba Allah yang beriman, yang begitu kuat menahan cobaan dari Allah. Baik, kira-kira menurut Anda dengan Nabi Ayub lebih berat cobanya yang mana? Oh, Nabi Ayub. Nabi Ayub lebih berat daripada cobaan yang diberikan kepada saya. Oh begitu, iya. Aku juga mau bertanya, kira-kira Nabi Ayub dengan Anda lebih soleh mana? Soleh Nabi Ayub, dan hamba Allah, seorang Nabi Allah. Nah, begitu. Kalau begitu, Nabi Ayub mendapatkan penderitaan yang sangat luar biasa. Beliau ridho, beliau ikhlas. Bahkan Nabi Ayub kehilangan semua putra-putranya. Nabi Ayub pun tawakal kepada Allah. Dia sabar. Maksudmu apa? Anakmu yang kau tunggu ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mati. Iya, Allah lah yang berkehendak semua itu. Ketika aku sampai di satu tempat, aku oleh orang-orang ditunjuki bahwa anak Abu Kilabah lagi ada di bukit. Ya, aku ke sana. Lalu sampai di sana, aku melihat anakmu sudah menjadi bangkai dan separuh badannya habis dimakan oleh binatang buas. Sisanya sedang digeromuti oleh burung-burung gagak. Abu Kilabah kaget, kemudian langsung napasnya tersendak ya. Kaget dia, sok napas tersendak. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kagetlah Abu Ibrahim ini. Kenapa dia? Kok dia benar-benar tersendat? Ya. Ya. Napas tersumbat. Lama-lama semakin menjadi itu napas tersumbat yang ngap-ngapan napasnya. Ya. Kemudian dia langsung menghadapi situasi sakratul maut. Langsung nih Abu Ibrahim mentalkin dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang diikuti oleh Abu Kilabah yang sedang menghadapi sakratul maut ini. Kemudian akhirnya Allah pun mengambil ruh dari Abu Kilabah, meninggallah dia di pangkuan Abu Ibrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun keluar dari rumah Abu Kilabah memanggil orang-orang ya. Wahai tuan-tuan, aku minta tolong. Kebetulan ada orang lewat, ya beberapa rombongan orang lewat. Ada apa tuan? Kesini sebentar. Kenapa? Ini ada orang meninggal dunia. Datanglah orang 1, 2, 3, 4 ke rumah itu. Mereka berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Semua orang pada datang berkerumun. Memangnya siapa dia, kata Abu Ibrahim? Ini ulama kami. Ini ulama kami yang membimbing kami. Subhanallah. Oh gitu ya. Akhirnya mereka beramai-ramai ya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan. Singkat kisah, ketika sudah dikubur nih, Abu Ibrahim tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Kilabah. Menggunakan baju yang begitu mewah, dengan kondisi fisik yang lengkap, tangan semua lengkap, kaki juga lengkap, menggunakan baju yang sangat begitu indah dan mewah. Nah, Abu Ibrahim dalam mimpinya dia bertanya, wahai Abu Kilabah, kaukah itu? Iya, aku Abu Kilabah. Kok sekarang kamu menggunakan baju yang begitu indah dan kemudian tubuhmu begitu lengkap? Sempurna betul, tanganmu ada, kakimu ada. Dengan tersenyum Abu Kilabah menjawab, itulah balasan dari Allah bagi mereka orang-orang yang bersabar menghadapi ujian dari Allah.
Allah memberiku dengan harga yang begitu mahal. Aku ditempatkan di tempatnya yang begitu indah karena aku sudah bersabar sekian puluh tahun aku menderita, aku ikhlas karena Allah, dan Allah membayar dengan harga yang sangat mahal menggantikan semua itu. Subhanallah. Tersentak kaget Abu Ibrahim bangun dari tidurnya, dia beristighfar, sujud di hadapan Allah. Ternyata ujian yang diberikan kepada manusia itu seberat apapun, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada hamba-hambanya yang di luar kemampuannya. Dan yang pasti semua penderitaan yang Allah berikan kepada manusia akan diberikan kompensasi pengganti dengan pahala yang begitu besar, diangkat setinggi-tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala.